Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen Create Up bersama saya Prisa Samudatu dan rekan saya. Fajar Wayong. Dan pemirsa, kali ini kita akan bahas salah satu tema yang menarik, yakni mendampingi brand bertumbuh ala startup virtual C-level. Dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Rizky Wihardi, CEO of Wisco.id. Apa kabar Mas Rizky? Halo, apa kabar Mbak Prisa, Mas Fajar? Semoga sehat-sehat semua. Sehat, terima kasih banyak sudah join bersama kami di segmen Create Up, Mas Rizky. Oke, kita kenalan dulu mungkin ya. C-level ini apa sih? Oke, baik. C-level itu maksudnya adalah kalau di corporate kan mungkin sudah common ya. Ada CEO, ada COO, ada CFO gitu. Nah, kami mencoba mengakomodir teman-teman brand itu untuk menghadirkan solusi itu. Kalau mereka belum bisa meng-hire C-level, ya sudah. Kami yang mendampingi mereka untuk menjadi virtual C-level yang mereka. Kira-kira begitu. Oke, tapi kalau berbicara soal Wisco-nya sendiri, ini seperti apa sebetulnya yang bisa disampaikan ke pemirsa? Baik. Wisco.id ini adalah sebuah business and investment advisor. Kami berusaha menjawab permasalahan yang mungkin 3-5 tahun ke belakang ini kita sama-sama ketahui. Banyak sekali perusahaan rintisan yang sekarang mungkin sedang mengalami masa kritisnya akibat dari kekuatan fundamental bisnis mereka yang lemah. Nah, kami yang adalah para entrepreneur juga merupakan ex-korporat ini berusaha bergabung untuk mendampingi mereka agar fokus utamanya adalah menguatkan fundamental bisnisnya mereka. Nah, bagaimana cara kami mendampinginya? Ya tadi, sebagai virtual C-level mereka, menguatkan fundamental bisnisnya agar mereka tidak hanya fokus pada growing fast dan memiliki unlimited valuation saja gitu. Tapi kita kan percaya bahwa perusahaan yang sustainable itu fundamental bisnisnya harus kokoh. Bagaimana caranya bangun bisnisnya seperti ala korporasi, gitu kira-kira. Oke, kalau berbicara mengenai indikator-indikator fundamental yang kokoh ini, apa saja sih Mas Rizky? Baik, fundamental bisnis yang biasanya kami lihat dari sebuah brand itu memang dari karakter orang-orangnya, para pendirinya, para foundernya. Apakah mereka memiliki passion dalam mengelola, dalam membangun mimpinya melalui bisnisnya ini. Lalu yang kedua, kematangan mereka dalam mengelolanya, yaitu bicara tentang organisasi, bicara tentang bisnis proses. Dan yang ketiga, dari sisi keuangan, apakah mereka bisa mengatur keuangannya dengan bijak, tidak lagi mencampur adukan keuangan pribadi dengan bisnisnya, sehingga ketiga komponen utama ini bisa menjadikan bisnis mereka lebih sustain dalam pengelolaannya gitu. Oke, kalau indikator-indikatornya sudah ada checklistnya, tapi di lapangan seringkali hambatannya apa yang ditemui Mas Rizky jika memang suatu UMKM misalnya ingin mengembangkan brandnya? Baik, di sini memang yang paling sering kejadian adalah implementasi, Mas Fajar. Wisco ini kan adalah para ex-korporat dan juga praktisi di dunia entrepreneurship. Kami mendampingi mereka langsung, bukan hanya memberikan rekomendasi atau perencanaan-perencanaan saja. UMKM ini mungkin sekarang dengan adanya pertumbuhan startup yang begitu kencang gitu ya. Literasinya juga banyak, ada di mana-mana, pelatihan juga banyak. Mereka mungkin teorinya dapat. Mereka mungkin perencanaannya bagus. Nah, tapi implementasinya di sini. Makanya kami berdampingan bersama mereka sebagai virtual C-level tadi untuk mengeksekusinya dengan mulus sesuai dengan rencana-rencana yang sudah dibangun gitu. Oke. Apa hal yang dilakukan oleh Wisco begitu ya untuk menarik minat dari mungkin UMKM dalam hal ini gitu ya, untuk melakukan pendampingan bersama dengan Wisco, mengingat mungkin banyak yang sudah pede untuk menjalani bisnis tersebut dan Secara mandiri ya? Iya, secara mandiri, dan biasanya mungkin baru nggak pede ketika di tengah jalan ada hal-hal yang terkendala dari segi profit dan lain sebagainya, mungkin tidak berjalan sesuai gitu. Lebih banyak tuh Wisco seperti apa pendekatannya? Baik. Menariknya, alhamdulillah kami sudah mendampingi lebih dari 190-an brand, Prisa dan Mas Fajar, dan dari 190 itu ternyata mereka baru menyadari bahwa mereka itu memiliki kelemahan dalam pengelolaan bisnisnya, dalam menyusun perencanaan, dan bahkan yang paling ekstrim adalah mereka tidak sadar bahwa bisnis model mereka itu tidak jelas. Nah, kami hadir sebagai teman mereka untuk ngobrol dulu. Jadi memang di awal kami memiliki ada sesi-sesi diskusi yang secara gratis, kita sebut namanya curhat bisnis gitu ya. Nah, di situ kita bisa ngobrol, terserah deh, curhat apapun tentang bisnis, dan kami akan memberikan gambaran bagaimana sih sebenarnya membangun bisnis end to end sampai akhirnya bisa sustain ala korporasi. Salah satu yang membuat
Mereka baru sadar adalah kan selama ini digaungkan yang namanya UMKM harus naik kelas. Ya. Harus naik kelas. Cuman pertanyaannya, naik kelasnya itu naik kelas berapa gitu. Naik kelas berapanya itu kita nggak tahu ujungnya. Jadi akhirnya kami mencoba meredefinisi yang namanya UMKM naik kelas menjadi brand Go Corporate. Nah, untuk menjadikan mereka seperti corporate, kami hadir dengan tadi virtual C-level. Mereka mungkin nggak bisa meng-hire C-level. Nah, kami hadirlah sebagai virtual CEO, virtual CFO untuk membenahi keuangannya mereka, dan virtual COO untuk pembenahan dari struktur organisasi dan bisnis operationnya mereka. Oke, berarti nanti kita gali lagi nih Mas Rizky, gimana misalnya saya atau Prisa sebagai founder dari startup atau UMKM ingin menggunakan jasa Wisco, tapi nanti usai jeda kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami, Create Up segera kembali. Oke, kita masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Mas Rizky Wihardi, CEO of Wisco.id. Oke, Mas Rizky, kan sudah melakukan pendampingan menjadi C-level dari sejumlah bisnis ataupun startup mungkin gitu dari berbagai macam sektor gitu ya. Ada 100 brand katanya. Nah, mekanismenya seperti apa? Kan pasti setiap satu brand ini punya tantangan, kemudian persoalan yang berbeda-beda gitu. Nah, itu gimana mekanisme kerjasamanya? Baik, terima kasih Mbak Prisa. Dari 190 brand dan sektor usahanya memang sekarang sudah kami kumpul-kumpulin ada lebih dari 43 sektor nih. Dan ternyata memang benar, kami coba garis bawahi hampir tiga hal utama yang seringkali kejadian ya, tadi perihal terkait dengan passion si para foundernya, tentang pengelolaan bisnis modelnya, sama keuangannya. Nah, tiga hal ini yang kami coba jadikan sebuah modul di internal, dan akhirnya ketemu nih bahwa semua yang mau didampingin oleh Wes harus melalui tahap pertama dulu. Tahap pertama itu adalah yang kami sebut sebagai business snapshot. Nah, ini nggak boleh dilampaui. Proses ini harus ada, karena di situ kami akan coba capture dari ujung ke ujung, dari memetakan industrinya, memetakan marketnya, bisnis modelnya, bisnis plannya, finance-nya, itu kita bongkar semuanya, sampai ke operasionalnya juga, dan habis itu kita akan berikan feedback kepada para brand owner, bahwa ini loh masalah yang sebenarnya kalian sedang hadapi, dan potensi untuk kita perbaiki. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kita akan masuk ke brand improvement. Nah, business improvement yang mana kami akan dampingin mereka untuk membenahi masalah-masalah yang tadi sudah di-define. Gitu. Misalkan totalnya ada 10 masalah atau ada 15 masalah. Kita pahami bahwa masalah itu kan mungkin banyak banget dan kita berharap itu semua selesai. Tapi ada seninya dalam mengatur atau mengelola masalah. Mungkin ada yang harus diselesaikan sekarang, ada yang minggu depan, ada yang bulan depan, atau bahkan entah nanti pada saat omset tertentu, biar kita nggak terlalu reaktif dalam mengelola masalah-masalah tersebut. Nah, itulah fase kedua untuk business improvement. Fase ketiga itu adalah mendampingi mereka untuk memetakan arah pertumbuhan bisnisnya. Strategi growth mapping itu menjadi penting biar mereka paham bahwa masa depan nanti mereka mau jadi apa, mereka mau kemana, mau IPO atau enggak. Nah, sebelum ngomongin ke sana mereka harus paham dua fase yang tadi. Nah, kami mendampingi mereka. Nah, karena kami juga memiliki keterbatasan, saat ini kami membatasi dalam 1 bulan hanya mengelola tidak lebih dari 10 brand. Kami mendampinginya ada batas waktu tertentu gitu ya. Dan kalau misalkan memang kami sedang ada penuh, maka nanti ada antrian untuk mereka bisa masuk di 3 bulan kemudian pada saat kita sudah masuk ke fase-fase awal tadi. Begitu kira-kira. Oke, kalau suatu brand ingin menggunakan jasa Wisco, Mas Rizky, ini caranya seperti apa? Dan tadi masa atau periode kerjasamanya ini berapa lama ya? Baik, saat ini kami memiliki tim bisnis akuisisi yang nanti akan berhubungan langsung dengan teman-teman brand. Teman-teman brand ini juga bisa mengisi form melalui di Instagram kami dan website kami, yaitu form Business Advisory. Di sana kami akan lakukan kurasi, kami akan menganalisa kira-kira perusahaan mereka adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa, dan kira-kira permasalahan mereka ada di mana, dan nanti kami akan bawa atau kami godok ke ruang perang kami lah gitu ya, untuk melihat sebenarnya apa sih yang tepat untuk bisa kami dampingi ke mereka. Nah, pada saat kami nanti sudah dapatkan data-datanya, kami akan hubungi teman-teman brand itu dan akan kami tawarkan kira-kira solusi untuk mereka. Ada beberapa layanan yang kira-kira cocok. Nah, biasanya kami mendampingin mereka paling cepat 3 bulan. Tidak bisa, jarang yang lebih cepat dari itu. Paling cepat 3 bulan, tapi paling lama 1 tahun. Kami membatasi masa kerjasamanya. Kenapa? Karena pada saat masa kerjasama tidak dibatasi, khawatirnya ada ketergantungan dari teman-teman brand. Padahal goals-nya kami adalah kemandirian.
Dan makanya kenapa kami menjadi virtual C-level agar habis itu dikelola oleh C-level mereka sendiri. Gitu. Oke. Tapi kalau melihat tadi cukup banyak yang sudah didampingi dan tadi cara pendampingannya, ada tidak sih Mas Rizky mungkin success story dari yang sudah didampingi tadi? Apakah akhirnya berhasil IPO mungkin atau sudah naik kelas ke tempat Corporate yang tadi UMKM jadi corporate tadi. Iya begitu ya, atau semacam itu, ada success story tersendiri Mas Rizky? Baik, tolak ukur kesuksesan mereka kami bagi jadi dua. Yang pertama adalah tolak ukur proses, yang kedua adalah tolak ukur result. Kalau tolak ukur proses, biasanya yang kelihatan sukses di kacamata kami adalah mindset. Mindset mereka sudah sama seperti apa yang ada di belakang saya ini belum? Grow your business wisely. Fokus utamanya adalah membangun fundamental bisnisnya. Walaupun revenue-nya mungkin belum besar, belum ada perbaikan secara signifikan, tapi mindset-nya sudah ke sana. Dan pada saat mindset-nya sudah ke sana, maka kami mempercayai bahwa mereka sudah menuju ke arah kesuksesan. Nah, yang kedua adalah result. Tolak ukur result memang yang paling mudah dilihat adalah dari top line atau bottom line di perusahaannya mereka. Dari revenue-nya, atau bahkan juga dari profit-nya. Dari yang kami dampingin, kami mendampingi mereka ada yang dari profitnya minus, bahkan sampai revenue-nya 200 miliar setahun. Dan success story dari mereka ada yang sudah mendapatkan investment hingga miliaran rupiah, kira-kira begitu. Wow, luar biasa ya. Sukses selalu untuk Wisco untuk terus mendampingi startup begitu ya, menjadi naik kelas dalam artian jadi benar-benar seperti corporate begitu ya, dan menghasilkan revenue sesuai yang ditargetkan. Mas Rizky, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Rizky Wihardi, CEO of Wisco.id. Dan selanjutnya kita akan coba update kembali bagaimana posisi dari indeks harga saham gabungan hingga jelang 30 menit pada perdagangan di sesi pertama hari ini. Pemirsa, dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. IHSG menguat 0,33% atau 23 poin di 6.883. Kemudian pemirsa, bisa kita lihat untuk deretan saham top gainers. Ya, ada top gainersnya, ada Humi naik 11,45%, BRMS, ada saham film, PGEO juga masuk dalam top gainers naik 7,22%. Begitu pula saham Bumi, Aces, dan juga Goto yang masuk 1,09%. Sementara dari losers, ada Elmax, Archie, Inet, Medco, Auto, Maha, Care, BRPT, dan juga Pegas. Demikian pemirsa, rangkuman singkat terkait dengan update dari perdagangan di sesi pertama kurang lebih 30 menit setelah pembukaan sesi 1. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Dan pemirsa, nantikan program-program spesial persembahan dari IDX Channel pemirsa dalam rangka hari ulang tahun pasar modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Demikian perbincangan hari ini. Semoga dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi Anda. Saya Prisa Somodatu. Ya, saya Fajar Wayong. Sampai jumpa di Power Breakfast.